Baik, terima Baik, kasih Dilami. ya Wow, kita sudah tidak sabar ya tentunya. betul. Dan nanti kita akan kembali ke Dilami tentunya untuk mengikuti perkembangan yang ada di IKN Nusantara. Nah, tadi kita sudah sempat saksikan persiapan undangan yang akan mengikuti upacara HUT RI di IKN. Betul. Dan kali ini kita akan coba menghubungi Bu Yuli yang sudah sampai di manakah saat ini? Kita lihat ya Halo, perjalanannya. Bu Yuli, apa kabar? Halo Selamat Ibu pagi. Yuli. Ya, Bu Yuli, apakah sudah sampai di lokasi upacara bendera atau seperti apa saat ini? Nampaknya audionya masih termute, Bu Yuli, silakan. Iya, nampaknya masih di mute, Iya. Bu Yuli. Tapi kalau kita lihat, Ya, wah sudah dress up ya. ya betul sekali, menggunakan pakaian adat Lampung. Tadi kalau kita sempat lihat, kondisinya Bu Yuli sekarang sedang berada di dalam mobil ya. Iya, di dalam Heeh. bus ya mungkin ya itu. Masih dalam Perjalanan perjalanan menuju ke IKN istana. Nusantara. Betul. Baik, halo Bu Yuli. Selamat pagi Bu Yuli. Oke, baik. Ini nampaknya masih juga kemudian berada di perjalanan dan di belakang dari Bu Yuli juga ada penumpang-penumpang lain ya, Betul. undangan-undangan lain. Karena memang warga itu sebenarnya bisa menonton. Betul sekali. Dan kalau kita bicara mengenai excitement ataupun mungkin semangat dari teman-teman undangan yang menuju ke IKN Nusantara ataupun yang ke Istana Merdeka Jakarta ini juga pasti sudah sangat semangat ya. Nah, bicara mengenai kegiatan yang ada di Istana Negara Merdeka ya. Jakarta, kita akan ke rekan Reza Reza Helmi dan Rosalin. ya, silakan teman-teman. Baik, Wiki, Raisa dan juga pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dahsyatnya Nusantara Baru. Merdeka. Merdeka. Jadi harus Gimana? semangat pagi-pagi Harus semangat, begitu ya, ya. karena memang persiapannya masih terus dilakukan. Ya. Kalau menurut jadwal yang kami dapatkan, memang tamu undangan baik itu dari masyarakat maupun tamu VIP sudah mulai boleh diperkenankan untuk masuk Ya. sekitar pukul 7.15 atau sebentar lagi begitu ya, Caya. Betul. Dan mereka akan masuk dari pintu Sekretariat Negara ya untuk memasuki Istana Merdeka. Nah, tapi Reza nih kalau kita ngomong-ngomong soal upacara kali ini memang ini perdana ya kita laksanakan secara hybrid baik di IKN maupun Istana Merdeka. Nah, memang sejak tahun 1950 ya di era kepemimpinan Presiden Soekarno saat itu Istana Merdeka dari tahun ke tahun terus menjadi tempat diselenggarakannya upacara ataupun perayaan HUT RI ya dari 1950 di Istana Merdeka. Satu-satunya penyelenggaraan upacara sempat berpindah itu ketika tahun 1963 di Gelora Bung Karno karena ketika saat itu Gelora Bung Karno baru saja rilis begitu ya, baru saja meluncur dan untuk memperkenalkan Gelora Bung Karno maka upacara diselenggarakan di GBK begitu ya. Tapi kali ini nih baru pertama kalinya lagi kemudian upacara dilakukan tidak hanya di Istana Merdeka tapi juga di IKN ya. Jadi sudah 73 kali kalau Yes. dihitung ya, dan ini sepertinya akan jadi yang terakhir. Tapi kalau kita ngomongin soal upacara sendiri, sebenarnya ini kan memiliki makna tersendiri. Yes. Apalagi sejarah dari upacara ini cukup panjang begitu ya. Kita pertama kali 1945 saat itu detik-detik proklamasi dibacakan, sehingga memang rangkaian acara dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini cukup panjang, sudah dimulai sejak dini hari tadi gitu ya. Ada sekitar pukul 12 tadi baik itu Pak Jokowi maupun Amin ini mengunjungi, merefleksi lagi bagaimana proses kemerdekaan kita di Taman Makam Pahlawan kalau di Jakarta begitu ya. Jadi untuk melihat dan mengenang lagi bagaimana perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita yang bisa mendapatkan kemerdekaan begitu, meraih kemerdekaan yang memang tidak mudah begitu, dan itu menjadi refleksi masing-masing. Kalau kita ngomongin tema, sebenarnya tema di kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Temanya itu Nusantara Baru Indonesia Maju. Kamu mau ngetes saya ya? Sorry, saya hafal soalnya. Dia bicara mengenai Nusantara Baru Indonesia Maju. Ini kan mengenai tentang bagaimana kemudian transformasi dilakukan ya di HUT RI yang ke-79 kali ini. Ibu kota akan segera resmi berpindah ke Ibu Kota Nusantara dan transformasi tidak hanya diharapkan merupakan transformasi fisik ibu kotanya saja yang berpindah, masyarakat, ASN, pemerintahan yang pindah saja ke IKN begitu ya, tapi bagaimana pola pikir, mindset dan semangatnya ini juga terus menggelora ya untuk kemudian mendorong bagaimana pemerataan dan Indonesia Maju, Indonesia Emas di tahun 2045 akan terwujud salah satunya melalui pemindahan ibu kota ke IKN. Dan kalau kita lihat pemerataan ini memang pemerataan dalam segala hal, salah satunya
Salah satunya adalah ekonomi, karena memang investasi yang dibangun di ibu kota negara Nusantara ini cukup luas. Begitu kalau kita lihat, ini kan menjadi ajang untuk memamerkan bagaimana kemegahan dari IKN, baik itu ke masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Karena ini pasti akan menjadi sejarah baru begitu ya, di mana kita untuk pertama kalinya mengadakan dua upacara berbeda. Satunya adalah di ibu kota baru, tapi ini akan menjadi kebanggaan dari masyarakat Indonesia sendiri, terutama melihat bagaimana pemerataan yang kemungkinan akan terjadi, termasuk permasalahan ekonomi. Nah, ini diharapkan menjadi atau membuka peluang dan juga lapangan pekerjaan baru seperti ya di sana begitu, Caya. Nah, perayaan yang dilakukan begitu ya di ibu kota Nusantara, kemudian juga dilakukan di Jakarta. Nah, sebenarnya bukan hanya Indonesia yang melakukan perbedaan tempat ya untuk upacara kenegaraan. Contohnya kalau kita lihat dari negara-negara lain seperti misalnya Belanda ya, ibu kotanya itu di ibu kotanya di Amsterdam, tapi kemudian upacara kenegaraan, kemudian juga upacara pengangkatan raja ini justru seringnya dilakukan di Den Haag. Kalau bicara Swiss juga ibu kotanya Bern, tapi kemudian banyak sekali upacara atau kegiatan pemerintahan yang dilakukan di kota-kota lainnya yang kemudian terkenal akan popularitas keberagaman dan juga keindahan alamnya. Gitu, jadi memang ini akan menjadi sejarah baru bagi masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya kita akan melihat. Tapi kalau di awal menyebutkan upacara untuk pertama kalinya hybrid, sebenarnya kalau kita refleksi lagi beberapa tahun ke belakang begitu pada saat COVID kan juga sempat dilakukan 2020 bahwa upacara hanya sekitar 20 orang di istana saja yang boleh di sini, tapi kita bisa menyaksikan itu secara virtual, digital begitu, dan masyarakat juga bisa berpartisipasi di sana. Nah, kalau sekarang sudah kembali normal, pandemi sudah tidak ada, masyarakat juga bisa dibilang war ticket gitu ya, untuk mendapatkan kesempatan datang ke sini merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun ini, dan lagi-lagi menjadi sejarah baru bagi masyarakat Indonesia. Karena dari tahun ke tahun kita masih membuka masyarakat yang ingin sekali gitu ya berantusias untuk menyaksikan langsung upacara HUT RI di Istana Merdeka. Bahkan yang tahun ini pun dibuka sebetulnya untuk umum ya. Masyarakat bisa daftar secara online. Itu nantinya akan ada banyak sekali ya pertunjukan kesenian sampai dengan penurunan. Akan dimulai pukul 8 nanti. Nah, tapi saya pun ini baru pertama kali untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di istana. Jadi benar-benar saksi sejarah yang luar biasa. Ocha juga dia sama ya. Tadi kan di mobil Reza nanya ya waktu perjalanannya, siapa yang kamu tunggu-tunggu kalau RI? Saya tunggu-tunggu penugasan di Istana Merdeka, dan hari ini terwujud sepertinya. Kita juga akan melihat bagaimana nanti keseruan dan juga rangkaian acara yang akan dimulai sebentar lagi. Untuk sementara kita kembali ke studio.